Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara yang ke-10 dengan judul acara React Native Create Read Update Delete bagian pertama. Saya Zidni Hasanidai dengan M23518936SV 230096 akan menyampaikan sedikit pembahasan dan juga demonstrasi dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama, dari kajian terlebih dahulu, Firebase Real-Time Database menurut Putra pada tahun 2023 adalah basis data NoSQL real-time yang dipakai sebagai penyimpanan data root atau create, read, update, dan delete, yang mana di sini digunakan secara real-time data point yang disimpan untuk langsung ditampilkan pada daftar lokasi yang tersimpan. Kemudian menurut Sandi dan Akbar pada tahun 2017, Firebase di sini mendukung konsep HTTP method yang terdiri dari get, post, put, atau patch, dan delete. Dan karena di sini menggunakan real-time database, maka ketika menambahkan data, metode yang digunakan menggunakan push untuk menghasilkan node unik secara otomatis. Kemudian juga ada komponen section list yang digunakan dari komponen React Native untuk menampilkan daftar data per kelompok berupa hasil lokasi yang tersimpan. Kemudian juga digunakan linking API yang digunakan untuk membuka aplikasi eksternal Google Maps. Jadi ketika ini dibuka akan menunjukkan lokasi pada halaman web Google Maps, nanti akan dicontohkan pada demonstrasi. Nah, mengulangi lagi, HTTP method itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama get, untuk mengambil data dari server, post untuk menambah data baru, put atau patch untuk memperbarui data, kemudian ada delete untuk menghapus data. Sebelumnya, nanti ketika aplikasi hendak mengambil data koordinat, di bagian awal ada bagian alert yang menanyakan izin untuk mengambil data lokasi koordinat. Kemudian untuk proses yang dilakukan, kemarin dilakukan perubahan pada script form input location tsx yang di situ digunakan untuk menggunakan React Native dan juga komponen Expo untuk membuat form input data lokasi. Kemudian juga digunakan untuk menyimpan data ke dalam Firebase Real-Time Database menggunakan metode push. Kemudian mengambil koordinat GPS dari perangkat menggunakan Expo Location API. Yang pertama, untuk mengambil lokasi atau get current location. Jadi di sini ada bagian script get current location yang di situ akan meminta izin akses lokasi dengan location request for current permission assign di sini yang berwarna kuning ini. Kemudian juga akan mengambil posisi perangkat menggunakan get current position, menggunakan get current position assign. Kemudian datanya disimpan dalam bentuk latitude dan longitude yang digabung menjadi string, lat dan long. Formatnya diatur pada bagian const coord dan juga akurasi untuk mengambil data seberapa akurat titik yang diambil. Kemudian data akurasi tersebut akan disimpan dalam meter. Selanjutnya untuk meneruskan koneksinya ke Firebase Real-Time Database akan diinisialisasi menggunakan initialize app Firebase config yang ada di bawahnya. Di sini akan menyambungkan melalui API dan juga unsur-unsur lainnya ke dalam Firebase config. Kemudian diakses menggunakan get database app di bawahnya dan juga ada const app initialize app dan akan disimpan datanya ke dalam path points menggunakan push. Kemudian untuk menyimpan data ketika tombol save yang ditekan, referensinya ke folder points, kemudian objeknya dikirim dengan mengambil 3 bagian, yakni name untuk menyimpan nama objeknya, location untuk menyimpan koordinatnya dalam bentuk latitude dan juga longitude, kemudian akurasi untuk menyimpan tingkat akurasi GPS. Nah, dari situ ketika datanya sudah berhasil terkirim, maka field inputnya akan dikosongkan dan apabila gagal akan ditampilkan pesan error. Di sini untuk ke beberapa bagian yang digunakan untuk mengambil input pengguna. Untuk bagian selanjutnya di bagian form input location ini, button save yang bertuliskan save dan nanti kalau misalnya disimpan di bagian konsolnya akan dituliskan log berhasil menyimpan data. Kemudian akan dikosongkan kembali bagian name, location, dan akurasinya sehingga akan memudahkan pengguna ketika hendak mengisi lokasi lainnya. Dan apabila error, maka di konsolnya bertuliskan error, ada alert error, dan juga bertuliskan konsol gagal menyimpan data. Selanjutnya, di script yang kedua, di file lokasi tsx, proses yang dilakukan menampilkan daftar lokasi yang disimpan di Firebase Real-Time Database. Kemudian akan mengambil data secara real-time menggunakan onValue. Lalu akan mengambilkan data dalam bentuk section list dan akan mengarahkan pengguna ke Google Maps saat lokasi di bagian section list tersebut dibuka, diklik. Kemudian juga ada fitur refresh dan juga indikator loading. Nah, di bagian awal ada import library yang digunakan karena penting. Pertama ada Firebase app dan juga Firebase database yang akan membuka aplikasi ke Firebase kita di komponen miliknya real-time database. Kemudian section list itu akan menampilkan list data dalam bentuk group. Kemudian linking akan melanjutkan bagian section list yang diklik menuju halaman web Google Maps. Kemudian untuk inisialisasi Firebase-nya menggunakan konfigurasi Firebase API key dan juga URL database dan juga sebagainya dapat dilihat di bagian sini. Jadi sama seperti form input location karena keduanya sama-sama disambungkan ke komponen miliknya real-time database milik Firebase. Kemudian dilanjutkan dengan get database app. Ini akan mengambil instance milik real-time database. Selanjutnya, ketika hendak mengambil data sebelum ditampilkan, itu menggunakan DB points. Jadi disitu akan menyambungkan data pada path points di database yang telah tersimpan. Kemudian melalui onValue
yang akan memantau perubahan data secara real time. Jadi ketika ada data baru dapat otomatis ditambahkan karena ada fitur refresh juga. Lanjutkan data Firebase yang berbentuk objek, itu tadi dikonversi menjadi array dengan objek key maps. OnValue akan memantau perubahan data secara real time. Nah, di sini ada bagian OnValue. Secara real time data points akan dibaca, kemudian nanti akan dibentuk dalam bentuk objeknya array, sehingga lebih mudah dibaca dan dituliskan. Dan nanti ada bagian atasnya tertuliskan lokasi tersimpan. Selanjutnya, data Firebase tersebut tadi berbentuk array dengan objek key maps dan dimasukkan ke dalam stat section untuk ditampilkan. Nah, selanjutnya juga ada fungsi ketika diklik menggunakan handle press. Itu akan ditampilkan URL-nya, mengambil data latitude dan juga longitude-nya untuk secara linking dibuka open URL-nya menuju Google Maps sesuai destinasi yang telah tersimpan. Kemudian di situ untuk menambahkan data UI menggunakan section list, di mana bentuk propertinya sections untuk menambahkan data lokasi dengan render itemnya berbentuk card lokasi, dan render section header-nya berjudul lokasi tersimpan, dan dapat melakukan refresh kalau di HP menggunakan Expo itu menggunakan fitur pull to refresh, dan jika tidak ada data yang tersimpan di situ, maka teks yang tertampil adalah tidak ada data lokasi tersimpan. Selanjutnya untuk kendala dan juga solusinya, yang pertama, jadi data Firebase tidak langsung muncul karena struktur Firebase berupa objek sehingga harus dikonversi menjadi array sebelum dimasukkan ke section list. Jadi di sini makanya dibentuk dalam diformat dalam bentuk objek array. Selanjutnya agar dapat tampil. Nah, juga halaman sempat tidak dapat diakses karena belum ditambahkan export default app. Karena untuk menampilkan form input lokasi diakses melalui halaman berbeda, maka di bagian script bagian bawah harus ditambahkan script export default app sehingga dapat diakses melalui link eksternal seperti ini. Selanjutnya, karena di bagian awal tadi selain berbentuk object array, juga harus diatur pada bagian rules, yakni bagian read dan write-nya bermode true. Sehingga data points yang ditambahkan dapat disimpan di bagian data dan disimpan dalam objek-objek milik real-time database seperti ini, yang masing-masing memiliki name ID-nya yang unik dan membedakan setiap titik points yang ada. Untuk script form input location-nya diawali dengan import, kemudian const app untuk masing-masing variabel menyimpan data input pengguna, kemudian get coordinate yang menyimpan data koordinat dalam bentuk latitude dan juga longitude di format dalam bentuk array, kemudian ada konfigurasi Firebase-nya, dan selanjutnya juga ada bagian yang menyimpan input pengguna untuk nama, koordinat, dan juga akurasi, termasuk button yang menyimpan dan juga mengambil koordinat lokasi pengguna. Di sini menggunakan fungsi onPressGetCoordinates. Dan untuk save-nya nanti akan melakukan push terhadap name, coordinates, dan juga akurasi untuk mendorong konsolnya untuk menampilkan log berhasil menyimpan data apabila berhasil, lalu dikosongkan kembali datanya, dan apabila error akan ditangkap sistem dan ditambahkan alert error adding dokumen, dan nanti juga ada konsol log gagal menyimpan data apabila tidak berhasil. Nah, di bagian bawah ada style yang digunakan untuk diterapkan di sini. Di sini saya menggunakan background GIF sehingga bisa bergerak-gerak. Kemudian di bagian lokasi TSX ini untuk menyampaikan list hasil simpanan koordinat yang telah didapatkan, misalnya dilakukan klik pada Hanifah Klaten. Nah, maka dari lokasi saya yang ada di sini dan lokasi Hanifah di situ, bagian Klaten, hasil Klaten koordinat tujuannya sudah berhasil menampilkan menampilkan rute hasil dari linking ke websitenya Google Maps. Begitu. Di bagian lokasi ini juga ada Firebase config, kemudian juga ada const app yang akan menginisialisasi ke Firebase-nya, kemudian juga ada loading ini untuk dilakukan pada aplikasi Expo-nya apabila Anda melakukan loading manual atau melakukan refresh manual, kemudian menggunakan handle press, mengambil koordinat latitude dan juga longitude, kemudian disambungkan dengan URL-nya melalui linking, kemudian use effect ini akan menyambungkan ke database-nya melalui refdb dan ke dalam points, ini sesuai pada ini ke dalam folder points yang ada di sini ya. Nah, akan disimpan di sini path-nya. Lalu di bawahnya akan melakukan refresh bisa secara otomatis. Ini waktunya secara otomatis. Kemudian ini untuk style warnanya untuk kontainer ini kurang lebih sama. Kemudian di bawahnya juga ada style-style. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan demonstrasinya. Oh, besar sekali. Setengah saja. Nah, misalnya dimulai dari, oh iya, sebelumnya di bagian parallax scroll view ini karena ada floating action button juga sudah saya sambungkan ke form input location. Jadi kalau diklik, akan mengarahkan ke form input location-nya. Besar banget. Nah, ini bisa sambil dilihat bagian konsolnya. Misalnya, saya hendak menambahkan nama objek di sini di rumah. Kemudian untuk diklik current location, ada alertnya dulu. Kemudian diklik while visiting the site, di save. Nah,
maka dari konsolnya akan menampilkan berhasil menyimpan data points. Tadi akurasinya didapatkan kurang bagus karena ini diambilnya dalam ruangan dan sinyalnya tidak begitu bagus. Nah, kalau mau lihat hasilnya, bisa dilihat di lokasi, jadi di rumah. Nih, kalau sudah muncul di sini bisa diklik. Tunggu sebentar untuk tahu rutenya. Oh, tidak ada rutenya karena lokasinya dekat. Coba kalau misalnya ambil lokasi koordinat yang itu, lalu mencoba menambahkan lagi. Akurasinya nggak usah diisi. Random. Oh iya. Save. Coba di bagian lokasi lagi. Nah, kalau diklik, nah karena tadi terlalu dekat, makanya tidak ada rutenya. Dan saya coba ambil random point tadi, dan berhasil menampilkan rutenya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.